warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhari, peternak kambing penggemukan. Peternakan saya namakan Menda Kusuma, bertempat di Kediri Utara, tepatnya di Desa Kayen Lor, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Berdiri peternakan ini saya mulai sejak tahun 2017, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2017. Pertama, saya habis di PHK dari perusahaan, saya beternak lele. Berhubung lele kurang efektif dan hasilnya kurang, saya berpikiran untuk beternak kambing. Dan saya mulai dengan 20 ekor kambing, dan itu pun pakan masih membeli. Dan kemudian setelah 1 tahun saya berusaha untuk membuat pakan sendiri, dan akhirnya pada saat ini kambing saya sudah mencapai 200 ekor. Dulu bekerja di salah satu perusahaan PMDN, tepatnya Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, di pabrik baja PT Alim Ampuh Jaya Steel. Di perusahaan saya 27 tahun, masuk tanggal 29 Juli tahun 1989, keluar tanggal 10 Oktober tahun 2016. Hambatan-hambatan berbisnis domba pertama adalah tentang domba sakit. Kadang itu kita tuh seperti perusahaan daging misalnya, kita pertama harus memilih bahan baku, bahan pembantu, dan operator serta mesin yang standar. Nah, mesinnya itu saya ibaratkan kandang. Misalnya kalau kandangnya tidak standar, nanti kalau kambing waktunya keluar bisa kecepit pada galar-galarnya, itu nanti bisa cedera dan harganya akan turun gitu. Ukurannya kandang itu kalau untuk kambing yang jantan itu 1 meter kali 1 meter itu 3 ekor. Kalau untuk kambing betina 1 meter kali 1 meter 4 ekor. Kemudian untuk kasih galar-galarnya itu ukuran 1,7 cm. Kalau terlalu kecil nanti kotorannya tidak bisa keluar, kalau terlalu lebar nanti kambing mudah kecepit gitu. Itu masalah kandang. Kemudian masalah pemilihan bahan baku, beli bibit harus yang sesuai standar. Misalkan kalau kambing jantan itu kita cari yang pertama kupingnya tidak perung, kedua tidak sangklir, itu alat pitanya tidak sangklir, kemudian ketiga kakinya tidak bengkor. Itu untuk pemilihan bahan. Kemudian untuk masalah bahan pembantu, yaitu pakan, kita harus racik sesuai dengan ukuran yang tepat. Yaitu kalau saya pakai 30-70, jadi serat halusnya 70, serat kasarnya 30%. Nanti kalau raciannya itu tidak sesuai, nanti kalau terlalu banyak serat kasarnya, kambing gemuknya lama. Kalau terlalu banyak serat halusnya, kambing gampang mencret gitu, sering mencret nggak tawar gitu. Kemudian masalah operatornya, yaitu tukang ngeracik pakan dan yang memelihara gembalanya itu harus benar-benar ya berpengalaman juga berilmu kan gitu. Kalau pakannya sudah bagus, bibitnya sudah bagus, kandangnya sudah sesuai standar, tinggal itu meraciknya pakan bagaimana gitu. Yang bisa meningkatkan semangat yaitu bila waktu ada kambing yang sakit, terus saya bisa mengobati dan bisa sembuh, itu semangat gitu. Pada waktu itu kambing ya dalam keadaan waktu keluar sudah gemuk, itu kena sakit sampai mati. Ada 5 ekor, jadi saya hampir alih usaha gitu. Jadi di sini sudah waktunya keluar gini, tapi sakit, nggak bisa saya obati udah. Kalau sudah kena kembung dan kejang saya sudah
angkat tangan nggak bisa kalau sudah. Domba masuk pertama 1 bulan pertama itu dalam tahap adaptasi. Jadi kan dari makan rumput terus ke makanan buatan ini dia perlu adaptasi kurang lebih 1 bulan. Dan bulan kedua pembentukan. Jadi domba yang asalnya kurus-kurus gitu dari kita pembentukan jadi sudah normal sebagai domba, dan bulan 2 ke 3 itu baru penggemukan. Perbedaan kambing ya, kambing dengan domba, perawatannya lebih sulit kambing karena mungkin lebih 5 kali lipatnya domba, karena domba kan bisa 1 kotak ini diisi 5-6 gitu. Kalau kambing ini kan susahnya di situ kan, kalau domba kan bersifat koloni. Terus kandangnya juga harus lebih lebar kambing. Kalau domba 1 meter dengan 1 meter itu bisa berisi 3. Kalau kambing 60 cm dengan 1 meter 30 cm itu mak 1. Ini ukurannya. Ini 60, sananya 1 meter 30. Itu isi 1. Dari mandiri saya bebas untuk memilih bibit, juga bebas untuk menjual. Sekarang kemarin sudah ke Jogja, terus ke Tangerang, biasanya di situ. Cuma melalui orang gitu, bukan saya sendiri yang ngirim. Di sini ya Lamongan, Mojokerto gitu. Kan penjual saya kan banyak, ada yang dari Trenggalek, ada dari Tulungagung, Mojokerto, Jombang, dan konco-konco sekitar sini banyak. Pengolahan limbah langsung diambil oleh petani langsung, Pak. Untuk itu pupuk Brambang, Lombok itu sangat bagus katanya itu. Karena ini kan enggak bisa menumbuhkan rumput. Kalau pakan-pakan kambing yang pakan sapi, kambing-kambing yang dikasih makan rumput itu serintilnya kalau bisa tumbuh rumput. Kalau serintil ini enggak tumbuh rumput karena makannya kan enggak ada biji-bijiannya rumput gitu. Jadi itu senangnya petani-petani itu. Ya dulu kan lokasi saya cuma ini ya, sedikit. Terus bisa beli tanah untuk kandang kambing Jawa itu beli tanah dari hasil domba ini saya buat kandang kambing itu. Dulu kan cuma sekian itu, cuma 13 seru, terus saya beli lagi ke 8 seru gitu. Pesan saya itu harus itu, pertama itu sabar, kedua itu syukur, dan ketiga nerimo. Karena kita usaha itu ada 3 macam. Pertama berhasil, gagal, dan draw. Misalkan kita tuh kadang badi, kadang rugi, ketimbang kan pekpuk, draw ya kan. Kalau lagi badi kita ya bersyukur, kalau rugi kita sabar, kalau pekpuk hanya badi sedikit ya harus nerimo, itu saja. Kalau kita usaha kok terus rugi, terus kita tidak mau neruskan, ya rugi terus sampai di situ. Tapi kalau rugi ya mungkin itu mengurangi rezeki kita yang kemarin atau yang akan datang. Rezeki kita banyak kan juga nggak tahu gitu. Saya ingin mengembangkan, terus berkembang, yang mana usaha ingin terus berkembang. Minimal saya harus bisa memenuhi lahan untuk berkembang gitu. Dan yang utama saya terus terang saya takut jadi pengangguran misalnya. Jadi saya tetap berusaha gitu, dan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, dan untuk sesama tentunya. Demikian cerita dari saya mengenai peternakan. Semoga bermanfaat, dan para pemuda jangan mau jadi peternak, berjuang terus. Salam ternak dari Kediri.